Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya petani hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl, yaitu Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, daerah Pantura. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana merawat anggur dari kecil. Contohnya seperti ini. Ini sudah saya grounding sekitar 1 bulan, ya, 1 bulan saya grounding. Umur 1 minggu saya potong. Nah, ini setelah saya grounding 1 minggu saya potong seperti ini, dan sekarang ada tunas baru seperti ini. Setelah pemangkasan, tunas bat pasti akan pecah dan mengeluarkan tunas baru seperti ini. Nah, untuk merawat tunas baru, setiap ada sulur seperti ini harus kita buangin. Karena apa? Tujuannya agar nutrisi tidak terbuang sia-sia, sehingga nutrisi fokus pada pertumbuhan. Nah, ini pasti akan keluar sulur seperti ini, kita buang. Untuk masa-masa pertumbuhan seperti ini, jangan sampai kita membuang tunas air. Cukup sulur saja yang dibuang dan tunas air kita pelihara. Karena ini masa-masa pertumbuhan, pembentukan cabang, jadi tunas air jangan dibuang dulu. Kalau sudah berbentuk seperti ini, terserah kita mau pelihara cabang 2 atau cabang 1. Kembali pada kita masing-masing, dan juga melihat kondisi tempat yang kita miliki. Semua itu tergantung keinginan kita. Kalau kita ingin para-para, lebih baik pelihara 1. Inilah ciri-ciri tanaman Jupiter asli jenis impor. Batang agak kemerah-merahan seperti ini. Jika dibalik, daunnya halus, tidak berbulu. Berbeda dengan tanaman anggur lokal Isabella, dia berbulu putih. Nah, ini saya grounding sudah 1 bulan. Kondisinya seperti ini. Ini contoh agar para pemula paham. Saya terangkan dari awal tadi sampai sekarang. Nah, ciri-ciri khas itu harus tahu. Kenapa orang membedakan ini murah, ini mahal. Nah, kembali lagi ke tanaman anggur yang tadi. Ini bentuknya seperti ini. Ini rencana mau saya bikin para-para karena kondisi tempat. Jadi saya bentuk 2 cabang seperti ini. Setelah cabang kanan dan kiri mencapai masing-masing 1 meter, lalu saya hentikan di sini. Tujuannya adalah agar supaya pembentukan cabang sekunder dan juga fokus nutrisi pada batang. Nah, ini tunas-tunas air nanti saya pelihara, akan saya jadikan cabang sekunder. Jika teman bertanya kenapa tidak menggunakan tunas bat, karena ini tanaman masih kecil. Kalau kita menggunakan tunas bat, tanaman bisa stres dan pertumbuhannya melambat. Maka dari itu saya gunakan tunas air. Hasilnya juga sama bagus menggunakan tunas air. Gunakan tunas air lebih cepat ketimbang tunas bat. Nah, seperti ini saya hentikan kanan kiri agar supaya yang ke kanan nanti bisa mencapai titik yang saya inginkan, yang ke kiri mencapai titik juga yang saya inginkan. Contohnya seperti ini yang di atas. Nah, setelah saya hentikan, maka saya fokus merawat tunas air yang
akan saya jadikan cabang sekunder. Nah, ini juga sistem para-para. Ini satu cabang, tidak seperti tadi karena menyesuaikan keadaan di tempat. Nah, ini sistemnya seperti duri ikan. Nah, seperti ini. Ini saya pelihara tunas airnya. Nanti juga ada batas tertentu agar supaya nutrisi tidak terbuang percuma, yaitu pada tempat yang kita inginkan. Kalau tempatnya mencapai hanya segini, kita putus pada ujungnya, yaitu dengan melakukan extra break atau potes pucuk serta pembuangan tunas-tunas air pada batang sekunder. Nah, kalau sudah jadi pembentukan batang sekunder, maka tunas air dibuang agar supaya nutrisi fokus pada tunas bat. Ada tahapan. Nah, akhirnya yang ujung tunas bat pecah membawa bunga seperti ini. Ini bunga murni jadi, tidak BHP. Kenapa masa-masa pertumbuhan, masa-masa vegetatif kok bisa mengeluarkan bunga? Karena dalam pemupukan saya tetap menggunakan Keno 3 dan MKP agar supaya mendongkrak batang cepat besar. Nah, ini tunas air juga yang sudah besar saya hentikan juga. Seperti ini saya hentikan, pas yang ujung alhamdulillah keluar bunga. Seperti ini. Inilah senangnya bermain anggur, menanam anggur. Kenapa saya gunakan tunas air, tidak tunas bat untuk jadikan sekunder? Karena ini tanaman masih muda. Contohnya seperti ini juga saya perlakukan sama. Ini waktu saya sistem pembuahan, yaitu umur 3 bulan. Karena saya melihat kondisi batang sangat bagus. Nah, seperti ini. Ini saya gunakan tunas air semua. Tunas air saya pelihara sampai sekitar 21 tunas. Setelah itu saya excel break, saya hentikan. Seperti ini. Setelah saya hentikan dan saya potong lagi. Yang ujung saya gunakan untuk entres. Dan saya ambil 12 mata tunas. Akhirnya tunas bat pecah dan membawa bunga. Ini contohnya seperti ini. Ini contoh, ini ada 3 fase, 3 tahap. 1, 2, 3 sekaligus biar untuk contoh bagi pemula. Saya hentikan di sini. Ini saya ambil 12 mata tunas dan akhirnya pecah membawa bunga seperti ini. Ini umur 5 bulan. 5 bulan. Bunga-bunga ini sudah dari mulai grounding sampai sekarang 5 bulan. 3 bulan pemupukan pembuahan, 4 bulan pemangkasan pada 12 tunas, lalu pecah membawa bunga seperti ini. Ini semua saya lakukan seperti itu. Ini menggunakan tunas air semua. Karena dari pengalaman saya, kalau kita memaksakan menggunakan tunas bat, kalau tanaman tersebut masih muda, sangat beresiko. Ini tanaman jenis ninel. Dan sistem pembuahan pertama hasilnya sangat bagus sekali seperti ini bunganya. Ini pembuahan pertama. Kondisi batang juga sangat bagus seperti ini. Yang penting bagaimana perawatan mingguannya,
telah saya bahas pada video sebelumnya, masa-masa generatif dan masa-masa vegetatif, semua juga sudah saya jelaskan bagaimana pemupukannya dan bagaimana cara memelihara bunga. Ini tujuannya nanti seperti itu. Saya gunakan tunas air. Kalau saya buang tunas air dan saya memaksakan tunas bat, kondisi tanaman masih muda, jadi sangat beresiko. Ini juga bawa bunga, nah, seperti ini. Kalau bunga ini bukan bunga PHP, ini jadi. Ini belum masa-masa pembuahan, tapi setiap saya pemupukan MKP selalu saya kasih MHP dan Keno 3 itu selalu. Hanya bedanya kalau masa-masa vegetatif saya gunakan NPK. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini 3 susun. Semoga bisa memberi manfaat bagi teman-teman pemula yang ingin menanam tanaman anggur. Contohnya seperti ini. Mana yang harus dipelihara dan mana yang harus dibuang. Jika masih ada ketidakpahaman, bisa ditulis di kolom komentar. Seperti ini saya grounding, saya potong, saya masukin ke tanah. Saya hentikan. Main anggur jangan terlalu takut dalam pemangkasan. Yang penting ada sistem, tujuan kemana arah kita ingin membentuk tanaman yang kita sukai. Kalau sering kita hentikan di sini, nanti batang cepat besar. Tapi kalau kita liarkan terus tanpa sistem, nanti batang memanjang dan kecil. Tapi kalau ada sistem pemberhentian di sini, berarti nutrisi kita hentikan, pertumbuhan meninggi kita hentikan, akhirnya nutrisi fokus ke batang. Dan jika kebetulan masa-masa pembuahan, hasilnya seperti ini. Akhirnya bunga pada keluar seperti ini. Agar supaya bunga bagus, nanti setiap tunas air kita buangin, sulur kita buangin, tunas air kita buangin, agar supaya nutrisi fokus pada buah. Ini semua dari tunas bat. Tunas air saya hentikan dan berharap tunas bat. Tetap pembuahan menggunakan tunas bat, bukan tunas air. Tetapi pembentukan cabang sekunder saya gunakan tunas air. Kenapa begitu? Karena ini tanaman masih muda. Terkadang juga jenis tanaman beda-beda. Dia kalau dipotes pucuk hasilnya bagus, tapi kalau pruning total hasilnya kurang bagus. Dan harus membentuk tunas baru berikutnya. Pembentukan ulang. Cukup sekian bagi para penghobi tanaman anggur dimanapun berada. Jika ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati para saudara semua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bisa memberi gambaran manfaat bagi para pemirsa semua, agar supaya tanaman anggur kita tumbuh bagus sesuai yang kita inginkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.